Dewi Puji. Oke. Ya, sama aja lah. Ya. Dewi juga oke. Gimana yang mana tapi? Udah kan dilihat tapi ada nama. Hah? Dilihat. Jangan. Panas apinya. Pakai apa ya? Saya udah ada suaranya, Pak. Udah. Nah, Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya. Mudah-mudahan pagi ini sehat semua ya. Iya, kelihatan segar-segar semua ini. Sebentar. Bayu kayaknya lagi di puncak nih dia. Di puncak. Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Oh, rumahmu bagus banget kayak villa ya. Bila aja, Pak. Saya nggak boleh keluar, Pak. Iya, saya udah berapa hari nih saya, aduh bosen banget. Biasa kaki saya diajak jalan ke mall kan, walaupun nggak belanja, cuma jalan-jalan doang. Sekarang udah nggak bisa. Salsabila 091 ya. ya, Pak. Saya 26, Pak. Isti 26. 26 ya. Isti 16. Oke. Ya, baik ya, kita mulai ya. Oke. Hah? Satu sih. Halo, kamu sudah berapa? Halo, udah kelihatan? Gimana? Kelihatan nggak yang saya sharing? Excel-nya kelihatan nggak? Udah kelihatan, Pak. Belum? Ada nggak Excel-nya? Nggak ada? Belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Belum, Pak. Oke ya. Baik, gimana sekarang? Sudah kelihatan? Akhir bulan dari. Baik ya, saya mulai ya. Ih, punya saya belum ada, Pak. Belum ada Excel-nya? Iya, belum ada, Pak. Nggak Belum ada. Nah, ada, Pak. Ada? Oh, iya. Oh, udah nih, Pak. Udah. Ada ya. Ini. Baik ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Ya, Pak. pagi. Baik ya. Ini lembar kerja Excel ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada worksheet-nya. Highlight-nya sama aja seperti Microsoft Word ya. Nah, hanya lembar kerjaan yang berbeda ya. Yang paling penting pertama ya, untuk lembar kerja Excel ya, ini disebutkan sheet ya. Sheet atau worksheet ya.
Oke. Nah, di sebelah kiri ini adalah baris ya. Ya, ini baris. Di atas adalah kolom. Oke. Nah, sebetulnya lembar kerja ini terdiri dari sel-sel, ya. Kotak-kotak ini sel. Ya. Nah, di dalam sel inilah kita memberikan data nanti. Ya, karena sebetulnya Excel ini bisa digunakan untuk mengolah data ya. Walaupun dia secara khusus sebenarnya untuk mengolah spreadsheet ya, untuk dokumen yang luas, yang lebarnya nggak bisa ditentukan lah istilahnya. Ya. Baik, ini ada baris, ini ada kolom, kemudian di dalamnya ada sel-sel nih ya. Nah, sehingga sel-sel ini kalau kita sebutkan namanya sesuai dengan posisi apa? Kolom dan baris ya. Ini jadi B6 gitu ya. Ini B3, ini C4. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di dalam sel ini apa yang bisa kita isi? Kita bisa isi data, teks, atau data value ya. Kalau teks contohnya apa? Ibu gitu ya. Nah, kalau value ya secara matematik kita dihitung ya, bisa dianggap sebagai numerik ya, misal 80. Oke. Nah, ini tipe datanya adalah teks, ini adalah value. Oke ya, paham ya. Teks dengan value. Kalau teks nanti bisa dilakukan operasi manipulasi teks ya, seperti pemotongan teks, penggabungan teks gitu ya. Pilihan teks gitu dan lain-lain. Kalau datanya value di sini ya, ini bisa dikenakan operasi matematika, penjumlahan, perkalian, ya, mencari rata-rata dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu dari sisi data, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita klik sini ya. Nah, di sini ada formula prom ini ya. Apapun yang ada di sini akan terlihat juga di sini, ya. Nah, yang terlihat di dalam sel bisa aja hasil kalkulasi. Padahal isinya adalah rumus-rumus atau function-function yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, minggu depan. Ya, ini hanya dasar Excel-nya saja. Baik ya. Saya akan berikan contoh membuat form dengan menggunakan Excel ya. Baik, misalnya judulnya ya. Daftar mahasiswa kelas Aplikom. Oke. Nah, ini ada di A1 ya. Lihat panjang. Oke. Walaupun ini melebihi dari lebar selnya ya. Nah, it's okay gitu ya. Kemudian di bawahnya saya kasih misalnya nomor, nama, alamat, ya, telepon. Oke. Saya tanya Isti deh. Isti ini D2 isinya apa? D2 isinya telepon, Pak. Oke, good ya, paham ya. Kalau nama ada di mana? Nama di B2. B2, oke, good ya. Kemudian numbering, nomor 1 sampai 10 saya kasih misalnya. 1, oke, ini bisa kita tarik ke bawah. Ya, menggunakan fill series ya. Oke, bisa seperti ini ya. Di Excel itu mudah sekali kalau untuk mengolah data-data yang simple lah. Oke, untuk merubah lebar kolom, ya kita bisa tarik di sebelah kanan dari suatu kolom ya. Nah, kolom B kita rubah gini misalnya ya. Nah, oke ya. Kalau untuk merubah tinggi baris, berarti di bawah barisnya. Misalnya ini ya, baris kedua, mau saya rubah, kurang lebih seperti ini. Kalau mau dari menu bisa saja, ya dari sini, dari format. Ya, lebih presisi ya. Misalnya ini alamat, ya, saya rubah dari sini, column width, nah, dimasukkan sini, ya 30 misalnya ya, 30.
kemudian dia berubah ya. Dan bisa menggunakan selection ya, klik tahan, selection misalnya dari F2 sampai I2, kemudian kita rubah column width-nya misalnya 10 ya. Nah, sehingga kolom yang terseleksi ini akan berubah rata semuanya nih, 10 gitu ya, kurang lebih itu. Itu masalah pengaturan lebar kolom dengan tinggi baris. Oke. Berikutnya, ya kalau membesarkan huruf dan lain-lain itu sama dengan Microsoft Word ya. Ini hurufnya berapa misalnya ya, bold sama dengan Microsoft Word ya. Nah, ini misalnya di blok dulu, kemudian di bold ya. Ukuran fontnya dirubah jadi 12, sama seperti di Microsoft Word ya, tidak jauh beda. Yang berikutnya border ya. Border, ini ada nih ya icon bordernya ya. Saya pakai cara yang paling gampang aja ya. Kalau cara yang rumit takutnya yang belum familiar nggak ingat ya. Kita bisa kasih blok dulu gini ya. Nah, ini saya kasih, dia ada bottom border, top border, left border, right border, dan seterusnya. Dan seterusnya ini banyak banget ya. Bisa dicobain satu-satu ya. Bottom border, border di bawah, top border, border di atas ya. Kalau kita coba ya, bottom border. Oke, hasilnya ini dia, di bawah saja. Ya. Kalau kita kasih top border, hasilnya ini cuma di atas saja gitu ya. Nah, begitu juga dengan left dan right ya. Oke. Di sini ada no border, hilang bordernya ya. Kemudian kita kasih di sini pakai yang all border ya. Kita lihat semuanya sudah ada bordernya. Nah, itu tentang border ya. Lihat sini tuh, ada banyak. Bisa dicobain satu-satu ya. Got it? Oke ya. Lanjut. Yang paling penting berikutnya adalah melakukan merging cell ya. Nah, ini sel A1, B1, C1, dan D1 saya merging menggunakan icon ini ya, merge and center. Nah, saya klik ini. Nah, sehingga bagian paling atas nih, baris 1 dari kolom A sampai kolom D ini di merge. Sehingga isinya sekarang seolah-olah berada di antara kolom A, B, C, D baris pertama. Betul nggak? Betul ya? Tetapi isi dari daftar mahasiswa kelas applikom ini tetap pada sel A1 sesungguhnya. Ya, masih ada di sel A1. Oke? Baik, itu sekilas tentang merge cell ya. Oke. Nah, kemudian ini ada alignment ya. Alignment ada vertical alignment, ada horizontal alignment. Ini sekarang posisinya daftar mahasiswa kelas applikom ini ada di posisi alignment horizontalnya center. Tetapi alignment vertikalnya dia ada di bottom. Ya, kita bisa pindahkan ke tengah, nah, dia naik ke atas sedikit, kemudian kita bisa pindahkan ke atas sekalipun bisa ya. Saya pilih yang di tengah ya. Jadi vertical alignment-nya center, horizontal alignment-nya juga center. Oke. Untuk yang ini saya pakai semuanya alignment-nya center. Oke. Ya. Untuk yang ini tetap seperti ini ya, ada di sebelah kanan ya karena dia number ya. Nah, kita coba nih ini buat apa ya? Kita tes ya, decrease indent. Nggak bisa ini. Ini lihat ya. Ini di mana, Pak? Nah, kalau di sebelah kanan, decrease indent. Nah, gitu ya. Bisa dicoba-coba ya. Oke. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini penting buat kalian untuk membuat dokumen yang rapih ya. Baik. Kemudian selanjutnya saya kasih contoh di sini ya. Istiqomah Sumadikarta ya, alamatnya Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 74
Cipayung, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Oke ya. Oke. Yang berikutnya kita pelajari adalah ini ya. Wrap text ya. Oke. Saya klik ya. Gini ya. Wrap text fungsinya untuk membungkus teks ini dia tidak boleh lebih dari ukuran sel ya. Oke. Nah, ini kita lihat kurang bagus ya. Nah, ini kalau saya rubah ini posisi alignment-nya saya naikin ini ke atas. Nah, ya. Oke, berarti semuanya kita blok seperti ini. Sorry, kita blok seperti ini ya. Nah, kemudian kita pindahkan semuanya ke atas seperti ini. Oke. Nah, ini kalau mau dipindahkan lagi, nah, gitu ya. Baik, ya. Nah, di sini misalnya nomor teleponnya berapa? 08 588 52 52 158. Oke. Nah, ini 0858 158. Kosongnya nggak kelihatan ya. Karena dia dianggap numerik ya. Nah, kita bisa kasih di sini tanda petik tunggal 0858. Kita enter. Oke. Nah, ini hasilnya ya. 0858. Kita lihat di sini ya. Karena ini seperti number, padahal dia bukan number. Ya, dia datanya adalah data teks ya. Oke, kita lihat di sini sekarang ya. Isi dari D3 ini kan melampaui ya. Katakanlah gini biar lebih jelas ya. Nah, ini kan melampaui ya. Kalau kita mau gampangnya untuk mengepaskan lebar kolom ini ya, ini tinggal double klik di sebelah kanan kolomnya ya. Double klik ya. 1 2 3 nih ya. Gitu ya. Langsung dia adjust ya sesuai dengan ukuran dari kolom tersebut yang terpanjang seperti apa, itu yang akan digunakan sebagai column width ya. Sampai di sini ada yang bertanyain nggak? Cukup jelas ya? Halo, ya, oke, cukup jelas ya. Oke. Ya, jadi sudah ada Math Center, udah ada apa ini? Alignment ya. Kemudian ini ada indentasi ya. Indentasi. Oke. Ya. Saya tambahkan misalnya di sebelah sini. Ya. Nilai. Oke. Nilai. Kasih lagi di sini. Oke, ya. Nilainya 100. Saya pindahkan ke atas ya. Oke, 100. Oke, ini number ya. Ini number. Kalau number ini bisa kita format nih yang berikutnya ya, number formatting di sini ya. Nah, ini masih general ya posisinya. Nah, ini kita lihat ada general, ada number, ada currency, ada accounting, ada short date, ada long date, ada time, ada percentage, ada fraction, ya, ada scientific, ya, ada teks biasa, gitu ya. Kita coba nih pakai number. Ada perubahan nggak? Nggak ada perubahan ya. Oke. Nah, di sini ada kita lihat increase desimal, decrease desimal, ya. Bisa kita pilih sini. Apa nih nggak mau? Oke, number. Apa dia nggak mau ya? Kalau kita pindahkan dulu ke currency. Nah, ini pakai tanda currency-nya ya. Kalau pakai accounting sama ya, tapi dia tanda currency-nya ada di sebelah kiri ya. Gitu ya. Kita coba lagi short date. Oke, ternyata angka 100 tadi kalau dikonversi ke tanggal jadinya bulan 9 tanggal 4 tahun 1900 ya. Kita lihat benar nggak ya saya ya? Jangan-jangan salah. Oh, ini April ya, bulan 4 ya. Oke, karena saya punya Indonesia nih.
atau Italia ya. Tanggal 9 bulan 4 tahun 1900. Kita coba ke time ya. Nah, kalau ke time dia nampilnya ini kosong-kosong ya. Oke, kita bisa ganti di sini kalau kita mau kasih. Nah, 1 di sini. Nah, baru dia ada di sini time-nya. Oke. Kita coba yang lain. Percentage. Oke, 10.004%. Ya, kalau mau kita ganti di sini 3%. Gitu ya. Kalau kita ganti ke fraction. Oke, kalau fraction ini terlalu kecil ya. Misalnya 0,5 ya. 0,5 dia maka tulisannya di sini adalah 1/2. Kalau kita ganti 0,2 misalnya, dia akan tulisannya 1/5. Fraction itu pecahan ya. Oke. Ya kurang lebih itu ya untuk apa namanya number ya. Ini pakai fraction dari sini 105/7. Kalau kita pakai number tadi, oke, 101 ini harusnya bisa lah. Nggak mau ya. Kita pakai format cell dulu ya, coba ya. Ah, ini ya. Harusnya dia bisa ya. Pakai ini. Ternyata dia harus pakai format cell di sini, kemudian dikasih decimal place-nya lebih sini. Ya, yang perlu kalian ingat itu ini aja ya, ada general, number, currency, counting, date gitu ya, time, percentage, fraction, scientific ya. Ada scientific. Scientific itu untuk pangkatan pangkat 10 ya. Misalnya 1.000.000 nih saya tulis ini ya. 1.000.000 ini kalau dalam bentuk scientific maka dia 1,E plus 0,6. Ya maksudnya 1 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu kan 1 juta. 1 dikali 1 juta, ya dia sama dengan 1 juta ya. Kalau diganti 2 di sini, maka dia jadi 2E pangkat 6. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu untuk yang scientific ya. Berikutnya, saya mau kasih di sini, misalnya saya kasih di sini Aplicom Rabu pagi. Kemudian saya merge ya. Nih, saya merge center, oke. Jadinya seperti ini ya. Kemudian ini ada text direction nih. Ya, ada text direction, bisa kita rubah di sini. Saya pakai ini ya. Rotate text up. Oke, gini ya. Ya, ini otomatis nih kalau saya klik 2 kali, nah dia otomatis column width-nya akan berubah ya. Saya kasih border. Nah. Oke, sudah. That's it ya. Kalau saya rasa sudah cukup ini ya. Kasih warna, kalau mau main-main dengan warna. Ya, seperti ini. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Itu miring gimana, Pak? Yang ini. Gimana, Pak? Yang ini. Yang miring paling iya itu. Ini. Ini menggunakan text direction ini ya. Oke. Misal ya, sini saya tulis ya. Husni 2020 ya. Ini kan? Oke. Saya mau dia posisinya seperti ini ya. Atau miring lah ya. Ini saya blok dulu. Di kotak ini saya mau dia direction-nya berlaku, maka harus saya merge dulu ya. Saya merge, sudah. Nah, dengan menggunakan text direction kita bisa pilih. Angel misalnya ini ya. Nah, bisa berubah seperti itu. Ya. Atau seperti ini. Ya. Atau seperti ini.
atau seperti ini, ya, dan seterusnya, gitu ya. Kalau yang ini pakai yang mana? Pakai yang ini ya. Begitu. Oke, cukup jelas ya. Oke. Nah, saya rasa dengan bisa kalau kalian Excel seperti ini, maka kalian juga bisa buat apa namanya dokumen untuk laporan itu lebih bagus, gitu. Ya, lebih rapi. Nah, di Microsoft Word ini teman-teman dia ada istilah OLE ya, Object Link Embed ya. Object Link Embed. Nanti kalau ini kita copy seperti ini, ya kita coba ya, kita copy. Kita buka Microsoft Word. Ya, kemudian kita paste di sini. Ya, ini langsung jadi ya. Oke. Oke ya. Ini langsung jadi ya di Microsoft Word ya. Ya. Ini namanya OLE. Namanya OLE ya. OLE ya. Objek apa, Pak? Objek link embedded. Ya kalau nggak salah gitulah tulisannya ya. Kamu tahu kan saya udah lama nggak pulang kampung ya, jadi bahasa Inggris saya kacau. Ya. Oke. Oke ya. Kita kembali ke Excel ya. Iya. Wow. Nah, saya rasa materi hari ini cukup banyak tuh ya. Dan ini bisa jadi modal buat kita untuk membuat dokumen lebih bagus ya, dari biasanya. Ya. Kalau nambah gambar dan lain sebagainya sama seperti di Microsoft Word. Ya. Oke. Yang paling penting berikutnya adalah masalah copy paste ya. Kalian itu kan sering copy paste ya. Kalau kita copy paste ya, kita copy paste ya. Ini saya blok. Oke, saya blok. Copy ya, copy. Saya copy ke sheet kedua ya. Ini nambahin sheet ya. Sheet kedua, ini saya paste gini. Nah, ini jadinya gini kan? Oke, beda nggak? Bisa, Pak. Beda kan? Beda. Beda. Kalau kita mau sama, maka di sini kita kopinya harus pakai paste spesial. Ya, nah, ini banyak nih. Ini sangat berguna ya. Ini saya kasih bocorannya satu aja nih ya. Paste spesial yang ini. Nah, jadi sama persis width-nya dengan yang sebelumnya. Nah, oke. Nah, kurang lebih gitu ya. Ini double klik sini. Oke. Gimana? Salsabila, ada yang mau ditanya? Sepertinya kamu masih bingung. Cukup, Pak. Cukup. Kalau Bayu udah oke dia kayaknya. Pak, belum numbering, Pak. Hah? Numbering belum paham, Pak. Numbering. Ini Iya. numbering ya. Oke. Saya kasih numbering contohnya nilai 100. Ya. Maka numbering ini bisa kita format dengan menggunakan salah satu ini. Ya nggak? Bisa general, bisa number, bisa currency, bisa accounting, dan lain-lain sebagainya. Ya. Oke. Iya. Bisa ya. Kalau kita pakai currency misalnya, nah dia jadi seperti ini formatnya. Tapi nilainya sama nggak? Nilainya tetap Sama satu. 100, walaupun dia tampilannya berbeda. Ya. Tadi yang tanggal kok bisa gitu, Pak? Kenapa? Yang tanggal kok bisa gitu? Yang tanggal ini. Ini 100 terus kerja. Oke. Jadi sebetulnya tanggal ini adalah bilangan bulat. Ya, cuma ditampilkannya seperti ini gitu loh. Paham? Kita kasih angka 1 ya.
Angka 1 ya. Ternyata angka 1 itu sama dengan tanggal 1 bulan 1 tahun 1900 gitu loh. Jadi ini tanggal 1 bulan 1 tahun 1900 sebenarnya sama dengan 1. Kalau kita ganti misalnya ya 2 ya. Nah, ini dia. Tanggal 2 bulan 1 tahun 1900. Kurang lebih. Berarti tadi yang 100 itu 4 April itu hari ke-100 ya, Pak? Dalam tahun itu. Hari ke-100 dalam tahun itu bisa atau dari Yang tadi barusan loh, Pak. Iya, kan saya kasih 100 ya. Masih 100. 100. Ya, kalau kalian itu dari tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 9 bulan 4 itu adalah 100 hari. Ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah. Jadi kalau dia datanya nanti seperti ini data tanggal, maka bisa dilakukan subtraction ya, atau pengurangan atau penjumlahan. Ya. Itu. Nanti misalnya ya itu nanti yang minggu depan kita belajarnya untuk yang rumus, formula sama function. Kalau hari ini kita belajar cuma melakukan formatting saja. Ya. Baik ya, ada lagi yang mau bertanya? Bayu, masalah ini hanya format numbering ya. Baik. Iya, Hanya formatnya saja. Ya. Kita mau nampilkan seperti apa menggunakan ini. Untuk bilangan ya atau numbering, kita bisa gunakan format numbering ini ya untuk bagaimana data tersebut ditampilkan. Ya. Misalnya tanggal mau bentuknya short ya gini. Kalau mau bentuknya tanggalnya mau long gini gitu loh. Ngerti nggak? Oh iya, ya? Oke? Bisa ya? Oke. Bisa. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah ya. Untuk format kayaknya gampang nih ya. Ya, sekarang coba ya saya kasih di sini Bayu. Di sini Jalan Bambu ya. Nomor telepon nilai 100. Ini ya. Nah, Bayu ini saya mau pindahin ke baris kedua. Ya. Yang ini nih. Saya mau pindahin ke baris kedua ya. Caranya kita blok gini. Oke? Nah, kemudian kita tarik ke atas, mau nggak ya? Kita lihat impact-nya ya, kalau kita tarik ke atas ya. Oke, di sini pindah dia ya. Tapi di sini bordernya jadi ada yang hilang. Hilang. Ya, oke. Betul? Nah, ini bisa menggunakan cut and paste ya. Kita cut ya. Cut sini. Nah, kemudian kita taruh di sini. Kita klik kanan, insert cut cells. Ya. Insert cut cells ya. Ah, kita lihat ya. Sehingga yang dipotong tadi ditaruh di baris kedua, yang sisanya itu akan diturunkan ke bawah. Oke? Ya? Paham? Kita ulangi ya. Ini ya. Ini mau kita pindahkan ke atas. Caranya gimana? Di blok dulu. Kemudian cut. Kemudian insert cut cell. Ya. Jangan dipas, pakainya insert cut cell. Oke, jadinya ya. Nah, untuk auto numbering di sini kita tinggal tarik di ujung sini ya, ada simpulnya di sebelah kiri, sebelah kanan bawah, kita tarik. Kemudian kita pilih di sini fill series. Ya. Oh. Gitu. Gampang ya? Iya, Pak. Excel is mantap ya. Kalau kalian bisa Excel dengan baik,
sebenarnya di kantor itu kalau benar-benar di bagian yang administrasi ngurusin segala macam itu bisa luar biasa Excel itu ya. Teman saya itu sering keluar daerah cuma diminta untuk ngajarin Excel aja. Ya, itu powerful. Ya. Banyak sekali fitur-fitur yang tentunya tidak bisa diajarkan hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali tatap muka. Kita untuk Excel cuma 3 tatap muka nih. Ya, cuma 3 tatap muka, dan saya khawatir kalau saya tidak ajarkan melalui conference seperti ini, nanti banyak yang bingung, ya, terutama yang belum familiar dengan komputer, ya, yang belum pernah menggunakan Excel. Oke, kalau kita lihat ini ya, ini masih belum center banget ya. Nah, ini kita bisa blok lagi di sini, kita unmerge dulu, kita merge lagi, nah dia baru bisa ke tengah seperti ini ya. Oke? Mudah ya, gampang ya. Kalau yang udah biasa ini gampang banget ya. Gitu ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada yang mau diulang, saya akan akhiri. Dan silakan menjawab tugas-tugasnya. Kapan, Pak? Ya, bagaimana? Deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya ya sebenarnya kalau di workshop-nya deadline-nya hari ini ya. Jamnya tidak ada, ya deadline-nya hari ini. Berapa, Pak? Jam 11 malam juga masih bisa. Oke, Pak. Ya. Walaupun bisa nanya-nanya sama teman, tapi saya ingin kalian menjawabnya berdasarkan pemahaman sendiri. Ya. Oke, di bawah ini ada sheet ya. Bisa kita rename ya. Ya, bisa kita rename gini ya. Dan ini bisa dipindah ya. Nah, gini ya, bisa dipindah. Oke, ini dilatih terus. Kalau yang punya komputer, kalau yang nggak punya komputer, ini saya agak pusing juga ini ya, karena Excel ini lumayan, nanti kita masuknya ketika di lookup function itu agak ribet ya. Jadi kalau cuma melihat gitu aja, itu saya rasa kemungkinan nggak ngerti. Ya. Terima kasih banyak teman-teman hari ini. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya pertemuan hari ini. Untuk yang belum absensinya tadi bisa di WhatsApp aja ya. Nanti ya kehadirannya gitu ya. Atau saya anggap nanti yang mengerjakan tugas saya anggap nanti hadir sebagai absen ya. Teman-teman. Demikian tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.